semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Satria Kegelapan. Kita masuk di part 26. Di awal video ini, setelah menyuguhkan minuman untuk Thalia dan juga Eleanor, Emma pun pergi meninggalkan mereka. Thalia yang begitu penasaran dengan niat Eleanor kini bertanya, apa yang berkaitan dengan hal yang Eleanor sebutkan sebelumnya? Bisakah ia mengetahuinya? Lihat reaksi Thalia yang sangat berbeda dari apa yang ia harapkan. Tentu membuat Eleanor merasa heran. Mungkinkah Thalia memiliki perasaan yang tulus untuk Knox? Tetapi, itu terasa tidak masuk akal bagi Eleanor. Karena dalam pandangannya, bertunangan dengan Knox sama saja dengan memakai belenggu. Hingga Eleanor pun menegaskan, Knox itu orang yang berbahaya. Pertama, dia adalah keturunan dari salah satu 3 keluarga besar di Norndark. Rumor tentang perilakunya yang buruk itu benar. Mendengar perkataannya, Thalia yang tak setuju dengannya pun menyangka. Menurut dirinya, Knox bukanlah orang yang buruk. Tentu saja, perkataan Thalia membuat Eleanor mengingat kembali masa kecilnya yang diperlakukan buruk setelah bertemu dengan Knox. Eleanor pun menatap Thalia dengan sinis bertanya, apa orang lain juga berpikir seperti itu? Eleanor pun terdiam memikirkan jawabannya, yang membuat Eleanor semakin merasa aneh. Mengapa orang sebaik sepertinya menyukai bajingan seperti Knox? Eleanor juga menyadari emosi yang terpancar dari mata Thalia adalah rasa amarah dan permusuhan kepadanya. Kemudian Thalia menjelaskan, menurut dirinya, Knox mungkin saja sedikit canggung, tapi dia tidak melakukan hal yang jahat. Meskipun dia sering menyendiri dan suka menyebabkan salah paham, tapi itu hanya sebagian dari dirinya. Seketika itu juga, Eleanor tersentak kaget dengan akhir penjelasannya. Ia bahkan menyimpan gelas minumnya bertanya. Ia juga mengetahui kabar tentang pertunangannya dengan Knox. Tapi itu bukan alasan kenapa Thalia membela dirinya. Pertunangan di kalangan bangsawan itu bisa berubah dalam sekejap. Thalia pun menyangka itu bukan alasan dirinya mempercayai Knox. Namun Eleanor segera menyanggah jika seorang itu tidak mudah berubah. Thalia menegaskan, itu memang mungkin terjadi, tapi ia harap Eleanor ingat hal ini. Knox menyelamatkan Eleanor. Jika Knox tidak ada di sana hari itu, Eleanor sudah pasti mati. Ia pikir Eleanor sudah tahu itu, tapi kenapa Eleanor begitu curiga kepada Knox? Mendengar hal itu, Eleanor pun seketika terdiam, lalu beralasan jika sepertinya ia telah terlalu berlebihan, dan ia pun pamitan dari sana. Saat kemudian, Rick menghampiri Eleanor yang tengah menunggunya di pinggir air mancur. Rick bertanya, apa diskusi tidak berjalan dengan baik? Jarang sekali ia melihat tuannya dengan wajah yang tidak senang. Dengan wajah sedihnya, Eleanor bertanya, menurut Rick, apa yang paling penting bagi seorang Mersan? Pertanyaan itu pun membuat Rick tersenyum mengatakan, tentu saja kewaspadaan dan rasa curiga pada orang lain. Perkataan Rick membuat Eleanor seketika termenung. Keraguan, hal itu yang membuat dirinya mendapatkan title Star of the Business World dan Gold Coin Box. Keraguan itu juga yang ia rasakan pada Knox. Mana mungkin ia sudah berubah? Ia rasa itu adalah hal yang tidak mungkin. Kita beralih kembali kepada Knox, yang kini menyuruh semua orang di sekitarnya untuk segera menyingkir dari sana ketika melihat Leon yang mulai mengeluarkan mana miliknya. Saat kemudian, mana tersebut melingkupi dirinya yang membuat Knox bertanya, apa itu magic spell tipe barrier? Tentu saja itu tersebut terasa menyengkelkan bagi Knox. Bahkan jika Leon tergila-gila pada uang, mustahil untuk merahasiakan kekuatan keluarganya. Di tengah kebingungannya, Leon mengatakan, jika Knox ingin bernegosiasi, seharusnya Knox membuat sesuatu yang setara. Apa Knox tahu apa yang seharusnya Knox tawarkan? Mendengar hal itu, Knox tersenyum menyanggahnya. Ini melibatkan tentang keluarga Leon. Tak ada yang Leon miliki yang bisa ditukar dengan itu. Tentu saja, perkataan Knox membuat Leon merasa heran. Karena ucapannya seolah-olah Knox mengenalnya dengan baik. Melihat responnya, Knox menjelaskan, Leon pun Marbas, seperti Rainhaver, salah satu dari 3 keluarga Dark, keluarga yang paling berkuasa dan terhormat di masa lalu. Mendengar hal itu, Leon pun menyanggahnya. Masa lalu?
Telingaku gatal saat mendengarnya. Meski begitu, Knox tetap melanjutkan. Ia tahu keluarganya sudah jatuh, tapi Leon mungkin tahu nama ini. Sylvester. Mereka tahu bahwa sebagian besar wilayah dan lord keluarga Marbas telah direbut melalui perebutan wilayah. Mendengar nama itu, Leon sempat tertunduk, bahkan mendecakkan lidahnya, lalu mengatakan, "Jadi, Knox ingin menggunakan pengunggulan informasi ya?" Apa Knox pikir dirinya akan balas dendam? Knox tersenyum menggelengkan kepalanya. Balas dendam? Tidak, tujuanmu bukan itu. Leon menginginkan kebangkitan keluarganya sebagai penguasa muda yang ingin diakui oleh semua orang dan ingin membawa keluarganya kembali ke puncak. Itu tujuan Leon sebenarnya kan? Mendengar hal itu, Leon pun mengakui Knox lumayan. Sepertinya Knox banyak tahu tentang dirinya. Lalu Leon bertanya, bagaimana bisa Knox mendapatkan kekuatan keluarga Marbas? Knox beralasan ia mendapatkan kekuatan itu secara kebetulan. Baru-baru ini ia mengetahui bahwa kekuatan itu berkaitan dengan keluarga Leon. Mendengar alasannya, tanpa banyak tanya, Leon langsung percayainya, yang membuat Knox merasa keheranan. Bukankah seharusnya Leon menanyakan lebih lanjut padanya? Leon pun mengatakan ia tak bertanya lebih lanjut karena Knox sudah memberikan jawaban yang ia inginkan. Mendengar jawabannya, Knox pun mulai mengerti. Sejak awal, apa yang Leon inginkan bukanlah bagaimana ia mendapatkan kekuatan itu, tetapi seberapa banyak ia mengetahui dirinya. Hal itu juga membuat Knox penasaran kenapa Leon harus melibatkan dirinya dalam masalah itu. Kemudian, bersamaan dengan Leon yang menonaktifkan spell barrier-nya, Knox bersyukur jika Leon puas dengan jawabannya. Leon pun berterima kasih untuk hari itu. Ia akan membalas kebaikan Knox lain kali selama tidak berhubungan dengan uang. Sembari melangkah pergi, Knox meminta Leon untuk jangan khawatir karena ia tidak akan mengharapkan apapun darinya. Keesokan harinya, akhirnya waktunya telah datang. Gadis hidup Knox, cahaya hidup Knox, dan Knox itu sendiri. Momen untuk meningkatkan skill Genius Time Stream. Pagi hari itu, Knox menemui Dekan Akademi Alidian, Noah Van Trinity di ruangannya. Skill Genius Time Stream sendiri adalah salah satu skill terkuat yang hanya dimiliki oleh karakter utama dengan trait Genius Interlunatic. Ini seperti DLC di Interlunatic. Yo-chan sendiri sebelum bertransmigrasi menjadi Knox mendapatkan skill Genius Time Stream setelah menyelesaikan game Interlunatic sebanyak 10 kali. Dengan catatan, Yo-chan hanya bisa menggunakan skill tersebut jika diberikan pada sebuah karakter yang memiliki setidaknya 1 trait Genius. Awalnya Yo-chan membelinya karena kesukaannya pada game itu, tanpa mempedulikan isi DLC-nya. Namun, jika bukan karena hal itu, hidupnya sebagai Knox pasti sudah mati berkali-kali. Mengingat hal itu saja sudah membuat Knox merinding disco. Kemudian, sembari mengamut permen kesukaannya, Dekan Noah memuji Knox jika ia melakukannya dengan sangat baik. Bahkan ia bertanya, apakah keluarga Rainhaver telah membesarkan seorang monster? Knox pun mengatakan, bukan itu terlalu berlebihan untuk seorang dekan secara terang-terangan memanggil seseorang dengan sebutan monster. Mendengar hal itu, Dekan Noah pun tersenyum menekankan. Ia hanya mengatakan sebuah fakta. Karena jika tidak, bagaimana mungkin Knox tidak panik dan siap bertarung saat melihat Ice Troll di belakangnya? Tak peduli seberapa keras ia memikirkannya, ia tak bisa mengerti kenapa orang sehebat Knox diperlakukan dengan buruk. Apakah mata Theopon Rainhaver yang disebut Sword Emperor tidak akurat? Itu mustahil bukan? Tentu saja, perkataan Dekan Noah membuat Knox merasa cemas karena Dekan Noah meragukan dirinya. Meski begitu, Knox juga merasa itu adalah hal yang wajar mengingat Knox yang asli adalah seorang pembuat onar. Tetapi itu sudah berakhir karena Yo-chan datang menggantikannya. Bersamaan dengan trait Master of Acting yang aktif untuk menenangkannya, Knox tersenyum bertanya, apapun masa lalunya, bukankah itu tidak masalah baginya? Dekan Noah pun mengiyakannya. Namun Dekan Noah bertanya, apa Knox tahu? Talentanya membuat dirinya bergairah. Itu terasa sangat menarik. Bahkan ia ingin mencurinya. Mendengar perkataannya, Knox pun memperingatinya. Ia rasa dengan tidak sepantasnya mengatakan hal itu. Meski begitu, Knox akan berpura-pura tidak mendengarnya. Selain itu, Knox juga memberitahunya jika ia tahu Polymorph Dekan mengikutinya saat tes pertama ujian masuk sebelumnya.
Mendengar hal itu, Dekan Noah pun tersenyum. Seakan sudah menduga akan hal itu. Lalu, Dekan Noah mengatakan, mari kita lihat seberapa lama Knox bisa menyembunyikannya. Itu sebabnya ia manggil Knox untuk menghadapnya. Ia akan memberikan sebuah hadiah berupa scroll untuk melengkapkan sebuah skill, atau bisa dibilang, scroll tersebut akan memaksimalkan efisiensi salah satu skill miliknya. Meskipun Knox sudah tahu hal tersebut dan merasa kesenangan akan segera mendapatkannya, ia tetap berpura-pura tidak tahu. Bahkan mengatakan, itu adalah pertama kalinya yang mendengar item seperti itu. Kemudian, di saat Knox menggenggam scroll tersebut, tiba-tiba saja ia merasakan adanya sebuah keanehan, di mana tangannya terasa kesemutan. Lalu, tanpa tahu Dekan Noah yang tersenyum karena reaksi anehnya, Knox merasa itu hanyalah imajinasinya saja dan mulai membuka scroll di tangannya. Setelah memastikan deskripsi itemnya, tanpa pikir panjang, Knox pun langsung menggunakannya untuk meningkatkan skill Genius Time Stream. Di saat kemudian, peningkatannya pun berhasil dengan ditandainya simbol plus di samping nama skill Genius Time Stream. Dan karena Knox memperoleh artefak lebih awal, sistem pun memberinya efek tambahan yang membuat efek skill menjadi 2 kali lipat, yaitu waktu aktivasi Genius Time Stream menjadi 10 menit. Melihat peningkatan itu, Knox pun tersenyum puas karena Genius Time Stream adalah sebuah skill yang unik yang sangat sulit untuk ditingkatkan. Awalnya, skill ini sangat kuat sehingga hanya ada sedikit cara untuk meningkatkannya. Salah satunya adalah menggunakan scroll tersebut. Memperoleh artefak seperti itu pada tahap awal sungguh sebuah panen yang manis. Kemudian, melihat reaksi Knox yang seperti itu, Dekan Noah pun bertanya, apa Knox mendapatkan hasil yang ia inginkan? Mendengar hal itu, Knox pun kembali bersikap seperti biasa karena ia tidak berubah suasana, lalu mengatakan, jika benar ia telah mendapatkan apa yang dirinya inginkan, dan juga tidak ada lagi yang ingin Dekan sampaikan, ia akan undur diri di sana. Dekan Noah pun mengizinkannya untuk pergi karena ia tahu Knox pasti lelah karena menyelamatkan temannya selama ujian. Mendengar Dekan Noah yang menyinggung hal itu, Knox pun merasa tak ada gunanya menipu lebih jauh, yang membuat Knox menghela napasnya lalu mengatakan, jika itu terjadi begitu saja. Knox pun meminta tolong pada Dekan untuk menyampaikan informasinya secukupnya saja, karena ia tidak ingin terlibat dengan gosip apapun. Dekan Noah pun tersenyum mengangguk. Ia meminta Knox jangan mengkhawatirkannya dan menyuruh Knox beristirahat dengan baik. Knox pun berterima kasih, lalu berpamitan dari sana sembari berpikir, jika Dekan Noah, Pawn Trinity, memang benar orang yang berbahaya, dirinya harus berhati-hati untuk sementara waktu. Selepas kepergian Knox, Dekan Noah tertawa pelan. Knox akan tumbuh menjadi monster seperti apa nantinya. Ia sangat tertarik akan hal itu. Keesokan harinya, Knox menghadiri kelasnya yang diajarkan oleh Profesor Lars von Celestia. Namun, alih-alih fokus dengan pengajarannya, perhatian Knox malah tertuju pada Profesor Lars yang memainkan peran penting dalam episode yang tengah terjadi. Setelah mengecek seluruh statistiknya, Knox pun merasa jika Profesor Lars tidak terlalu kuat, tetapi tidak buruk untuk mengetahuinya lebih dulu. Sebaliknya, Knox malah merasa sungguh menakjubkan bahwa Lars menjadi seorang profesor akademi dengan level skill yang seperti itu. Orang yang penuh percaya diri, bahkan sampai meremehkan teman-temannya. Knox sendiri penasaran sejauh apa kekuatannya. Hal itu juga membuat Knox tersadar jika Dekan Noah sungguh memiliki sisi yang nakal. Kemudian, setelah memperkenalkan dirinya, Profesor Lars menjelaskan, tidak hanya setiap siswa yang terdaftar di Akademi Elindian, tapi semua manusia di benua ini memiliki sesuatu yang disebut atribut magic. Hari ini, kita akan mempelajari elemen kalian dan cara mewujudkannya. Profesor Lars bertanya, apa Knox tahu elemennya sendiri? Knox pun menjawab, bahwasanya elemen miliknya adalah darkness. Profesor Lars menimpali, apa Knox tahu karakteristik elemen itu? Knox menjelaskan, seperti 4 elemen dasar, elemen ini keruh dan tidak bisa bercampur dengan baik. Namun, kekuatan penghancur dasarnya sangat tinggi dibandingkan dengan elemen lainnya, karena terkenal sulit untuk ditangani. Hanya beberapa keluarga saja atau penyihir yang diketahui bisa menggunakannya dengan benar. Serta, musuh alami elemen ini adalah elemen sacred.
Mendengar semua penjelasannya, Profesor Lars pun mulai merasa gugup. Meski begitu, dirinya tetap melanjutkan kelasnya dengan bertanya, jika Sacred Element dan Dark Element bertabrakan, elemen mana yang lebih unggul? Dengan tegas Knox menjawab, yang lebih unggul adalah elemen Sacred. Tentu saja, jawaban Knox membuat Profesor Lars semakin merasa gugup. Bahkan ia mengatakan, ia biasanya tak meremehkan elemen yang diturunkan dari keluarganya. Tapi sepertinya Knox ini istimewa. Kalau begitu, satu pertanyaan lagi. Jika Knox melawan seseorang yang memiliki Sacred Element, apa yang akan Knox lakukan? Knox tersenyum menekankan, sebelum melawannya menyadarinya, ia harus membunuhnya, sehingga tidak ada masalah yang tertinggal. Video ini pun diakhiri dengan, tentu saja, jawaban Knox sontak membuat semua orang di sana terkejut. Bahkan, Profesor Lars sendiri berpikir, apa yang sebenarnya Knox pikirkan? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.